Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-sadisatu wa sittun surah Al-Quran, surah At-Tahrim, surah yang ke-66 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama dengan At-Tahrim. Ini surah madaniyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 12 ayat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai baginda Rasulullah, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu untuk menyenangkan hati istri-istri engkau? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahallita aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bagi kamu untuk melepaskan sumpah, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kamu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, jadi ini kisah tentang Mariyatul Qibtiyah dan Siti Hafsah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi maradata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan itu budak yang halal. Sebenarnya tidak perlu wahai Rasul engkau bersumpah dan mengharamkan itu Mariyatul Qibtiyah demi untuk menyenangkan istri engkau yang bernama Hafsah. Sebenarnya Siti Hafsah itu yang seharusnya berusaha untuk menyenangkan hati engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengisyaratkan bagi kalian bagaimana cara pembatalan sumpah itu, dan Allah selalu menolong kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi ayat tersebut dan mengiringi kepada kita beberapa hukum, memberikan kepada kita beberapa hikmah. Antara lain di situ dijelaskan di dalam ayat tadi, ta'zibun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini da'ihi bi ayuhan Nabi, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dengan ya ayuhan Nabi. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi kita dengan panggilan ya Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain seperti ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, tapi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sangat mengagungkan, maka Allah menyampaikan ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi. Nah, ini adalah satu pelajaran bagi umat, pelajaran bagi kita semua bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri mengagungkan Nabi Allah. Apalagi kita selaku umat beliau, hendaknya wajib bagi kita membesarkan, menghormati, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu banyak pendapat para ulama yang mengatakan bahawa diharamkan seorang manusia memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama ya Muhammad, walaupun beliau masih hidup ataupun sudah wafat. Jangan kita berani sekali pun memanggil dengan panggilan ya Muhammad. Dan banyak para ulama berpendapat sunat juga hukumnya kita menambahi sayyidina dalam bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya semata-mata hanya untuk ta'zim, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil daripada ayat tadi adalah la yanbaghi irda'uz zaujah bitahrimi ma'halallah. Tidak patut, tidak usah menyenangkan hati istri itu dengan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita hendak menghibur istri, hendak menyenangkan hatinya, jangan sampai kita ini bersumpah, jangan sampai kita ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita ini suka pergi ke suatu tempat yang kita nyaman, yang kita suka, kemudian istri kita ini tidak berkenan, lalu kita katakan kepada istri kita, demi Allah aku haramkan diriku, tidak mahu lagi ke tempat itu, padahal kan tempat itu hukumnya halal saja. Nah, jangan sampai demikian kita haramkan. Dan kemudian sunniyatu hinsil yamin izura al-insa ahsan, dan disunatkan kita membatalkan sunnah apabila dianggap pembatalan itu lebih baik. Contohnya, demi Allah lah aku ini tidak mahu lagi membantu engkau umpamanya, padahal membantu orang itu kan adalah sesuatu kebaikan, tapi karena kita sudah diucapkan sumpah demi Allah aku tidak mahu membantu lagi, nah disunatkan kita membatalkan itu sumpah tadi. Wa alaihi kafaratul yamin, bila mana sumpah itu kita batalkan otomatis kita bayar denda. Nah, apa dendanya? Itqu raqabah, memerdekakan seseorang budak, atau itma'u asyarati masakin, atau memberikan makan 10 orang miskin. Kullu miskinin muddun, tiap-tiap satu miskin itu satu mud. Au kiswatuhum bima yusamma kiswah, atau boleh juga memberikan masing-masing orang miskin pakaian kepada 10 orang miskin. Dah demikianlah dendanya, kafaratnya. Dan lagi istiqatat talak ala zawjati allati la ta'kumu sirra zawj, berhak untuk diceraikan, untuk ditalak istri yang tidak bisa menyimpan rahasia suaminya. Dan niyatur ruju' ilal mutallaqah idza kana sawwamah qawwamah ta'iyah, dan kita sunat merujuk istri
istri yang diceraikan tadi kalau dia ini orangnya ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah singkatnya berkenaan dengan surah At-Tahrim ini. Sebagaimana dengan surah-surah yang lainnya, maka surah At-Tahrim ini banyak memberikan petunjuk, memberikan pelajaran bagi kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, peliharalah anak istri kamu daripada api neraka, dan jangan sampai engkau anak istrimu masuk neraka, kerana neraka itu nyalanya terdiri daripada manusia-manusia atau orang kafir dan batu-batuan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perintah ini? Kerana ini perintah wajib, artinya setiap orang itu menjaga dirinya jangan sampai masuk neraka, dan juga menjaga anak istrinya jangan sampai masuk neraka. Ujar Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani menyampaikan kepada kita bahawa wikayatun nafsi anin nar bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at. Memelihara diri daripada api neraka itu jalannya dua. Yang pertama, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana kita mampu melakukan demikian, berarti kita sudah memberikan perisai diri kita daripada api neraka. Wa wikayatul ahli bihamlihim ala zalik min nus wa taqdih. Adapun menjaga anak bini, menjaga keluarga daripada api neraka adalah mendorong mereka, mendesak mereka untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam maksiat dengan nasihat dan pendidikan agama. Karena kalau kita saja yang berbuat taat, diri kita saja yang ahli ibadah, tapi kita tidak sempat memberikan nasihat, memberikan pendidikan kepada anak istri kita, tidak sempat memberikan teguran kepada keluarga kita, maka kita pun akan mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai laki-laki bukan hanya wajib taat kepada Allah, kita juga wajib menjaga keluarga kita agar tidak meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sudilla biha ala annahu yajibu ala ar-rasul ta'allumu ma yajibu min al-fara'id wa ta'limuhu lihaula. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi merupakan dalil wajib atas laki-laki belajar yang wajib daripada keperluan dan mengajarkan kepada mereka ahli keluarganya. Nah, orang yang hendak menjadi seorang ayah di samping dia belajar ilmu tentang kefarduan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib yang lainnya adalah mengajarkan ilmu tersebut kepada anak dan istrinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil hadis, rahimallahu rajulun qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum minkinakum yatimakum jiranakum la'ala Allah yajma'ukum ma'ahu fil jannah. Ujar Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang laki-laki yang dia berkata, wahai keluargaku, wahai anakku, wahai istriku, jagalah solat engkau, jaga puasa kamu, jaga zakat kamu, perhatikan orang-orang miskin di sekitar kamu, perhatikan anak-anak yatim dan jiran tetangga kamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada laki-laki yang seperti itu, dan mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian bersama dia di dalam surga nanti. Wakila, dan dikatakan lagi, inna asaddan nas azaban yaumal qiyamah, paling bersangatan azab terhadap manusia adalah orang-orang yang menjahilkan keluarganya. Anak tidak lagi diajari sembahyang, anak tidak lagi dididik ilmu agama, tidak lagi diajari cara menutup aurat dengan benar, tidak diajari puasa dan lain sebagainya, dan dia tidak mahu pula menyekolahkannya untuk belajar yang demikian itu. Nah, ini orang akan mendapatkan siksa yang bersangatan pedih pada hari kiamat nanti. Artinya kalau kita tidak bisa mengajari anak kita, maka sekolahkanlah anak kita, disuruh belajar agama. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat itu seseorang lari daripada saudaranya, lari daripada ibu bapanya, dan lari daripada istri dan anak-anaknya. Kenapa demikian? Kerana takut dan merasa bersalah, dan mereka semua nanti akan menuntut kepadanya. Inna awwala ma ya'allaku birrajul bil qiyamah ahluhu wa waladuhu yukifunahu baina yadayhi. Bahawa orang yang pertama bergantung kepada seseorang laki-laki pada hari kiamat nanti, orang yang pertama yang datang kepada kita untuk minta pertanggungjawaban adalah istri dan anak-anak kita. La yalqallahu ahadun bi dhanbin a'zama min zahalati ahli. Tidak berjumpa akan Allah oleh seseorang dengan dosa yang lebih besar daripada kejahilan keluarganya. Dosa yang paling besar adalah kita sebagai seorang ayah, sebagai laki-laki membiarkan kebodohan agama kepada istri dan anak-anak kita. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. InsyaAllah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis suratullah wa suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi